Ketika pria yang dianggap cupu ditaksir murid kaya paling cantik di sekolah, awalnya pria ini hidup miskin dan mencari penghasilan dengan mengelola bisnis wanita penghibur. Kehidupannya yang penuh misteri membuat seorang siswi bernama Gyuri penasaran hingga membantunya dalam berbisnis dan saling jatuh cinta. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Jisoo adalah siswa SMA polos, pendiam dan berprestasi. Di balik kehidupan Jisoo yang terlihat baik-baik saja, ternyata ia adalah seorang perantara yang membangun bisnis dunia malam. Dalam bisnisnya, Jisoo dibantu oleh seorang pria bernama Tuan Lee yang bertugas mengantar jemput wanita penghibur dan menjamin keamanannya. Ia menciptakan gelang khusus yang diberikan pada klien agar Tuan Lee bisa mengawasi dan melindunginya dari bahaya. Jisoo menyebut dirinya sebagai paman, yang mana saat berkomunikasi dengan Tuan Lee dan para klien, Jisoo selalu menyamarkan suaranya sehingga tak ada satu orang pun yang mengetahui identitas Jisoo. Diketahui Jisoo hidup sebatang kara karena ayahnya yang menghilang tanpa kabar sejak ia di bangku SMP. Suatu hari Jisoo membuka loker yang ada di stasiun. Ia membuka pesan dari Tuan Lee yang saat itu akan melapor jika ada seorang klien yang membutuhkan bantuannya. Tuan Lee terlihat menyelamatkan seorang wanita yang mendapatkan perlakuan kasar dari klien karena pria itu memiliki fantasi aneh yang mengakibatkan si wanita mengalami luka lebam. Pria itu pun diharuskan membayar kompensasi, namun karena tak memiliki uang yang cukup, kini giliran Tuan Lee yang menjalankan tugasnya untuk mengajarnya. Tuan Lee menghubungi Jisoo yang saat itu sedang kursus untuk meminta instruksi selanjutnya. 200만 원? Jisoo memberikan perintah pada Tuan Lee karena Jisoo yang menentukan hukuman apa yang pantas untuk pria itu. Setelahnya Tuan Lee masih banyak melakukan pengamanan pada beberapa wanita dan cukup mendapatkan banyak uang di malam itu. Seperti biasa, Tuan Lee meletakkan penghasilannya di dalam loker karena ia harus menyetorkannya pada Jisoo. Sepulang bekerja, Jisoo kembali ke apartemennya yang kecil dengan merawat hewan peliharaannya. Jisoo hanya ingin uangnya cepat terkumpul karena ada mimpi yang harus ia bayar mahal. Kuliah, bekerja dengan normal, dan menikah agar Jisoo bisa hidup bahagia. Keesokan harinya di sekolah, Jisoo sedikit terganggu dengan ulah teman sekelasnya yang bernama Kitae. Kitae memang ketua geng yang cukup meresahkan karena seringkali ia merundung siswa lemah. Jisoo tak menghiraukan keributan itu karena matanya hanya tertuju pada siswi cantik bernama Gyuri. Meskipun satu kelas, Jisoo tak terlalu akrab dengan Gyuri dan hanya sebagai pengagum rahasia. Hari itu, wali kelasnya yang bernama Tuan Cho memanggil Jisoo ke ruangannya. Ia mengajak Jisoo untuk bergabung dalam klub sekolah yang meneliti permasalahan sosial remaja. Jisoo menolak tawaran itu karena ia kurang tertarik dan masih banyak hal yang harus ia pikirkan. Hingga beberapa saat kemudian, Gyuri datang ke ruangan klub tersebut yang membuat Jisoo merasa grogi. 네 어시스턴트. Gyuri menyerahkan beberapa artikel yang tempo hari Tuan Cho inginkan. Seolah tak peduli dengan keberatan Jisoo, Tuan Cho justru langsung memutuskannya untuk masuk ke dalam klub dan meminta Jisoo sebagai asisten Gyuri dalam melakukan penelitian. Sepulang sekolah, Tuan Cho mengajak dua muridnya untuk menyelesaikan tugas tentang banyaknya kasus kenakalan remaja dan perilaku menyimpang lainnya. 이게 정말 이 학교 학생들을 Jisoo hanya bisa tertegun saat Tuan Cho dan Gyuri membahas mengenai siswa yang menjual diri di kalangan sekolah, karena peristiwa tersebut sangatlah relate dengan bisnis yang sedang Jisoo jalankan. 나는 궁금하거든. Saat itu Tuan Cho bertanya pada Jisoo apakah Jisoo memiliki komentar akan fenomena itu. Jisoo berkata jika pelaku pasti akan dikucilkan jika identitasnya terungkap. 이게 왜? Berpindah pada perkumpulan gadis penjajah cinta. Mereka tak lain adalah para klien Jisoo yang sering menggunakan jasa keamanannya. Seorang gadis merasa kesal karena Tuan Lee terlambat datang saat ia membutuhkan bantuan. Namun berkat Tuan Lee, ia mendapatkan kompensasi sehingga berniat mentraktir teman-temannya minum.
Mereka pun penasaran sebenarnya seperti apakah sosok paman, karena selama ini tak ada yang pernah mengenali dan hanya menyapanya saat di grup obrolan. 오타쿠 씹대질 수도. Minhee yang tergabung dalam grup tersebut menghubungi Jisoo karena malam itu ia mendapatkan pelanggan. Jisoo menolak pekerjaan tersebut dan meminta Tuan Lee untuk libur karena hari itu Tuan Lee juga harus memperbaiki HP-nya yang rusak. Saat itu Jisoo mengirim pesan dengan HP-nya yang lain kepada Gyuri karena Gyuri mengajaknya bertemu di restoran untuk membahas klub mereka. Keesokan harinya Jisoo mencari rekomendasi restoran elit untuk pertemuannya dengan Gyuri. Sengaja Jisoo membuka satu bendel uang tabungannya untuk mentraktir Gyuri. Berniat membuat Gyuri terkesan, namun pertemuan itu justru membuat Jisoo seolah dipermalukan karena ia salah memesan kopi espresso yang tanpa air. Gyuri tak langsung membahas mengenai klub, ia justru bertanya mengenai kedua orang tua Jisoo yang ternyata membuatnya tak enak hati setelah mendengar Jisoo sebatang kara sejak ia duduk di bangku kelas 9. Saat itu Gyuri penasaran pekerjaan paruh waktu apakah yang dilakukan oleh Jisoo. Gyuri memuji sosok Jisoo yang tangguh dan hebat yang membuat Jisoo terharu karena belum pernah ada yang mengucapkan hal seperti itu padanya karena Jisoo memang ketat dalam urusan pribadi. Di lain sisi, Minhee nekat datang menemui pelanggan meski tanpa bantuan pengamanan. Ternyata pria hidung belang yang menyewanya adalah pria yang tempo hari dihajar oleh Tuan Lee karena ia tak bisa membayar kompensasi. Pria itu bahkan sengaja menggunakan Minhee untuk memancing kemunculan Tuan Lee, sehingga ia sudah menyiapkan 2 preman untuk membalas dendam. Melihat hal tersebut, Minhee pun panik dan hanya bisa menekan tombol darurat. Namun sayang saat itu HP Tuan Lee sedang tidak aktif. Sinyal itu pun lantas secara otomatis beralih pada Jisoo. Jisoo tak bisa menghubungi Tuan Lee, namun ia justru mendapatkan telepon dari Minhee yang memintanya untuk segera datang meskipun Minhee tahu jika semua itu di luar tanggung jawab Jisoo. Sementara keadaan Minhee sudah sangat mengkhawatirkan karena tangan dan kakinya terikat. Jisoo terpaksa meninggalkan Gyuri yang sedang menunggunya. Ia lalu melacak keberadaan Minhee dari ponsel. Jisoo pergi ke loker di stasiun untuk mencari adakah barang yang bisa membantunya melawan pria tersebut. Ia pun menemukan alat sengat listrik, namun sayangnya baterainya telah soak. Usahanya membeli baterai pun sia-sia karena tak menemukan ukuran yang cocok. Jisoo lalu menghubungi Minhee untuk memberikan instruksi cara keluar dari motel setelah Jisoo tiba di TKP. 회장, 이상입니다. Minhee yang sudah tak berdaya samar-samar mendengar kata-kata Jisoo jika ia akan memanggil polisi untuk menggerebek tempat itu. Kedua pria itu pun panik dan memilih untuk kabur. Mereka tak mau tertangkap petugas karena mobil polisi rupanya sudah tiba di TKP. Saat mereka kabur, Minhee berusaha meraih gunting untuk membebaskan diri. Sementara seorang detektif wanita bernama Haekyung tengah memeriksa satu persatu kamar di motel tersebut setelah ia menerima laporan tentang adanya anak di bawah umur yang menjadi wanita penghibur. Kabur tempat pada waktunya sebelum kamarnya didatangi oleh para detektif. Dari kejauhan, detektif Haekyung melihat seorang gadis masuk ke dalam lift dengan keadaan yang berantakan. Minhee bisa lolos sementara Jisoo kembali ke restoran tempat Gyuri berada. Namun saat itu, Gyuri sudah pergi meninggalkannya. Gyuri sendiri adalah siswi yang berasal dari keluarga kaya. Ia adalah putri tunggal dari seorang pemilik agensi yang menaungi banyak artis di Korea. Ibu Gyuri menginginkan putrinya untuk mulai mempelajari urusan perusahaan dan mengikuti rapat Dewan Saham pekan depan. Gyuri yang sebelumnya belum siap akan hal itu sebenarnya merasa terbebani. Keesokan harinya, Gyuri memergoki Jisoo tertidur di dalam kelas saat jam pelajaran belum dimulai. Ia pun iseng mengambil HP Jisoo yang ada di dalam tasnya, namun Gyuri tak bisa membukanya karena HP-nya terkunci. Hingga jam istirahat, Jisoo belum menyadari jika HP yang ia gunakan untuk berbisnis telah hilang. 뭐라는 거야? 뜬금없이. Jisoo meminta maaf karena semalam ia meninggalkan Gyuri akibat ada pekerjaan paruh waktu. Gyuri pun terheran sebenarnya pekerjaan apakah yang Jisoo lakukan yang hanya bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam saja. 너 알바 뭐 한다 그랬지?
Gyuri lalu memberikan brosur pendaftaran klub yang sebelumnya Tuan Cho tawarkan. Saat itu Jisoo berkata akan bergabung karena ia tertarik dengan permasalahan sosial remaja. Tak sengaja Gyuri melihat kode HP Jisoo saat ia akan mengundangnya ke dalam obrolan klub, yang mana kode itu rupanya bisa digunakan untuk membuka HP Jisoo yang tadi ia curi. Saat pulang sekolah, Jisoo baru menyadari jika HP yang ia gunakan untuk menghubungi Tuan Lee telah lenyap dari tasnya. Jisoo segera kembali ke sekolah karena ia mengira HP-nya ketinggalan. Benar saja, saat itu Gyuri memang sedang membuka HP Jisoo di ruangan klub. Ia rupanya penasaran bagaimanakah kehidupan Jisoo karena mulai menyukainya. Gyuri terheran karena di HP tersebut berisi percakapan Jisoo dengan seorang pria yang terlihat tidak biasa. Dalam obrolan itu mereka membahas mengenai perantara wanita penghibur dan tarifnya. Jisoo mencari di sekitar kelas namun belum juga menemukan HP-nya. Ia pun sangat frustasi karena HP itu sangatlah penting. Jisoo bahkan merebut HP milik seorang teman karena memiliki model yang sama dengan HP miliknya. Karena ulah Jisoo, acara hari jadi Minhee dan Ki-tae pun batal, yang membuat Ki-sae kesal dan menghajar Jisoo. Perkelahian itu pun berakhir saat ayah Jisoo datang menjemputnya. Ternyata pria tersebut ingin berbaikan dengan Jisoo dan mengajaknya tinggal bersama. Jisoo tak menanggapi permintaan ayahnya karena ia yakin ayahnya hanya mengincar uang pensiun mendiang sang istri. Jisoo pun seakan sudah muak dengan sikap ayahnya yang tidak bertanggung jawab dan kembali padanya di saat butuhnya saja. Ia dibuat kesal karena ayahnya ternyata berniat memindahkan Jisoo ke sekolah di luar kota. Jisoo meninggalkan ayahnya di kedai karena ia harus melanjutkan pencarian HP-nya yang saat itu terlacak berada di sebuah warnet. Gyuri memang sedang berada di sebuah warnet. Ia terkejut saat ada notifikasi dari HP Jisoo berupa permintaan Minhee untuk dicarikan job di malam itu. Singkat cerita, Minhee bertemu dengan pelanggannya. Namun melihat pria itu, tiba-tiba Minhee mengalami serangan panik karena teringat insiden penyekapan tempo lalu. HP Jisoo terus berdering yang membuat Gyuri semakin takut sekaligus penasaran karena ia mendapatkan notifikasi jika Minhee membutuhkan bantuan. Sementara Minhee kini diselamatkan oleh Tuan Lee. Setelahnya Tuan Lee mengajaknya makan dan menasehati Minhee untuk berhenti bekerja di dunia gelap. Tanpa Minhee sadari, Gyuri menguping pembicaraan itu dan pada akhirnya Gyuri tahu jika Minhee terlibat dalam bisnis terlarang. Setibanya di rumah, Jisoo menghubungi Tuan Lee menggunakan nomornya yang lama. Ia memberitahu jika untuk sementara waktu tak bisa menjalankan bisnis karena HP-nya yang hilang. Tuan Lee pun mengetahui jika HP Jisoo diaktifkan oleh orang lain. Di waktu yang bersamaan, Gyuri menghubungi Jisoo dan menanyakan tentang omset per bulan serta berapa banyak wanita yang disediakan oleh Jisoo. Karena menggunakan suara samaran, Jisoo tak menyadari jika yang menelponnya saat itu adalah Gyuri. Jisoo mengira ia akan diperas sehingga memerintahkan Tuan Lee untuk mendatangi pelaku yang mencuri HP-nya. Hampir saja Tuan Lee berhasil mendapatkan lokasi di manakah Gyuri berada. Namun sayangnya Gyuri lebih dulu tahu jika Tuan Lee sedang mencarinya. Gyuri mematikan sinyal telepon yang membuat Jisoo lagi-lagi kehilangan arah untuk melacaknya. Keesokan harinya, Jisoo tak masuk sekolah. Guru Cho penasaran karena ini kali pertama Jisoo membolos. Rupanya Jisoo berniat meninggalkan rumah karena khawatir pencuri HP akan melaporkan bisnis haramnya pada polisi. Saat sedang mengemasi barang-barangnya, Jisoo dibuat terkejut dengan kedatangan Gyuri. Gyuri mengaku diminta tolong oleh Tuan Cho untuk mengecek keadaan Jisoo. Jisoo awalnya menolak kedatangan Gyuri, namun Gyuri terus memaksa sehingga ia mempersilahkannya masuk. Dalam hati, Gyuri tak habis pikir bagaimana mungkin pemuda lugu seperti Jisoo ternyata mengelola bisnis prostitusi. Setelah melihat koper yang disembunyikan di kamarnya, Gyuri lantas bertanya kemanakah Jisoo akan pergi. Jisoo mengaku jika ia hanya ingin menemui ayahnya di luar kota dan tak akan masuk sekolah dalam kurun waktu yang lama.